pelebaran masjid Nabi. Kalau muncul hadis siapa yang membangun masjid walaupun sekecil sarang burung, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah mengaruniakan istana Mekah untuknya di surga. Ini diriwayatkan oleh Muslim. Ini kita hadirin saking Utsman bin Affan. Jadi Utsman yang mendengar dari Nabi, akhirnya Utsman yang mengaplikasikan, sehingga masjid Panjenengan ini dijadi, diramut, yang dulu menginisiasi, yang dulu berpartisipasi itu dapat pahala. Kita pun yang sholat kecipratan, sehingga kalau ada orang sholat pun juga nyiprat ya. Sehingga yang berperan di sini ini kalau ada orang menurut sholat juga kecipratan pahala orang yang menurut sholat itu sudah secara otomatis. Dan jarang ada masjid seperti ini, jarang ada masjid seperti ini. Ini patut untuk kita syukur. Ceritanya dulu, ketika Nabi membangun Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu masjid perpindah urutannya di dunia. Nomor pindah dalam 3. Mungkin ada jawaban yang lain. Pindah 2. Mungkin ada jawaban yang lain. Niki ilmu nopo rada. Aja depan. Sekedap sih. Jadi yang pertama menurut surat Ali Imran di Mekah itu Baitullah Haram Masjid Mekah. Yang kedua itu Nabawi. Tapi yang jauh itu bangunan dari Nabi Daud dan Sulaiman. Kemudian yang ketiga Kuba dulu. Sebelum Nabi rawuh di Madinah itu Kuba, walaupun sekarang provinsi Madinah Kuba. Baru yang keempat Nabawi. Kalau Salahuddin nomor ini, jangan ditanya guyu, yes, dicatat oleh malaikat ini. Jadi Nabi itu bangun Masjid Nabawi. Itu kalau direplika itu sederhana, ya sekitar 40 meter kali 40 meter. Dengan kesederhanaan itu tapi menjadi poros, dan sekarang Allah jadikan seperti itu. Itu waktunya kurang lebih dulu pembangunan itu sekitar 18 tahun dalam sirah-sirah Nabawi. Maka animo itu terus berlanjut. Orang yang masuk Islam semakin banyak, sahabat itu semakin banyak, sehingga secara otomatis ketika kuantitas umat ini terus bertambah, maka kapasitas itu akan semakin berkurang. Soyo cepet rasanya. Dan ketika tahun ke-6, ketika umat ini semakin banyak, masjid ini tidak kuat. Masjid Nabawi saat itu tidak kuat. Akhirnya Utsman ketika mendengar dari Nabi seperti itu, dan juga menantunya Nabi, dan dunia kata punya inisiatif matur datang Rasulullah untuk membeli beberapa rumah sahabat atau lahan di sekitarnya. Kemudian terjadilah pelebaran masjid, sehingga membangun masjid ini gimana? Terjadilah pelebaran masjid. Ceritanya itu seperti itu. Sehingga beliau yang mendengar langsung hadis, beliau kemudian yang mengamalkannya. Berikutnya, yang keempat ada kisah bagaimana Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an ketika mendermakan hartanya untuk agama. Jadi malam-malam dikatakan oleh Aisyah, Madinah itu terdengar suara gemuruh. Ketika banyak orang kemudian menengok. Ketika menengok, maka tidak bisa melihat apa-apa karena saput oleh debu. Biasanya saput ini kan kabut dan layangan gitu. Ini saput oleh debu. Artinya apa? Tertutup gumpalan-gumpalan debu. Berarti ada sesuatu yang menggemparkan. Orang-orang saling bicara. Itulah untanya Abdurrahman bin Auf, tak kurang 100 yang lengkap dengan barang bawaannya dipersembahkan untuk agama. Dipersembahkan untuk agama. Nanti kanjeng Nabi yang akan kemudian meletakkan di setiap pos-posnya. Ini cerita dari Abdurrahman bin Auf. Tapi Abdurrahman bin Auf itu pernah dipesani oleh Nabi, dan ini menjadi gambaran bagi umat. Hadisnya Imam Muslim itu aulim walau bisatin. Abdurrahman bin Auf ya walimah ketang wedhus itu. Jadi walimah itu sangat penting. Orang kaya seperti itu walaupun kambing satu walimah lah. Ini menandakan
memang walimah itu ada dan orang kaya oleh Nabi diberikan hukum seperti itu. Yang terakhir, ini suruh sebutan. Belum? 52. Beda jamnya yang lain. Berarti sambut. Oh enggak. Tambah lebih banyak lagi. Yang terakhir. Nah, yang terakhir ini ngantuk-ngantuk segala. Yang terakhir, kisahnya kaum tabi'in, seorang ulama yang saudagar yang bernama Hammad bin Abi Salamah. Ya, Hammad bin Abi Salamah. Ini ulama yang saudagar, di kalangan ulama dihitung sebagai orang yang kaya, berkecukupan. Karena kalau sudah dibilang ulama, biasanya lebih susah kan? Ya, kalau sudah dibilang ulama itu seperti itu. Sehingga kalau kita kenal orang alim, tidak usah kita berharap traktiran. Mungkin kok ini mah kayak subuh ini untung boten ya segini mah. Dan kita tidak bisa berharap seperti itu. Disebutkan Hammad bin Abi Salamah dikutip dalam kitab Syiarul A'lamin Nubala, ketika bulan Ramadan memanggil dan mencukupi buka serta sahurnya orang-orang yang tidak punya. Jadi saudaranya yang membutuhkan perantangan itu dipanggil, jumlahnya 500-an. Jadi tiap hari ngoten prasmanan. 500-an ini cara buka kali jajane ngoten dihitung 20.000 satu kotak. Sahurnya itu juga demikian, berarti 40.000 kali 500 pinten teman. 500 kali 40.000 20 juta kali 1 bulan 30 hari lah kan 600 juta. Ini pribadi ya. Imam Hammad bin Abi Salamah mengeluarkan seperti itu untuk konsumsi. Lah menjelang Idul Fitri beliau nyamoni. Apa ya bahasa Indonesia nyamoni ini? Kalau sangu itu orang senang gitu ya, nyamoni. 500 tadi disamoni senilai 500 dirham. Nah sekarang kalau dirham ini katakan 150.000 kali 500 pinten. Nggih kapan jawaban yang paling mentok. Bisa bariin. Jadi 500 kali 125.000 katakan. Pinten? Kali 500 orang. Nah itu aktivitas beliau di bulan Ramadan. Sehingga walaupun saudagar yang nggak sampai jatuh zakat emas, namun dikeluarkan seperti itu. Nah ini kisah-kisah inspiratif. Mungkin kita tidak sampai pada nisab atau hitungan demikian, tapi berapapun Allah akan menilai. Sebagai penutup, dahulunya kanjeng Nabi SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita benar walau bisikit Allah. Mari kita bentengi diri kita dari neraka walaupun berbagi separuh kurma. Dan memang kalau harta ini sedang kita tidak mampu, dalam hadis Imam Muslim yang lain kanjeng Nabi paring dawuh, tabassumuka fi wajhika li akhika sedekah. Senyum sumringah senang boten cemberut boten merengut ya, boten menurut untuk saudaranya ini dihitung sedekah. Aku lupa lihat dan astagfirullah lakum. Mari kita usaikan dengan baca istighfar. Subhanallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahul muwaffiq.